Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang menyisiri atau melihat kembali sekolah SD saya dulu. Mengingatkan saya kepada masa waktu kecil saya ketika masih kanak-kanak. Dan sangat miris sekali dikarenakan pandemi yang masih saat ini belum berakhir. Sekolah menjadi salah satu tempat yang terbengkalai seperti ini. Ketika saya cek dan saya lihat di sekitar sekolah, banyak sekali tempat yang ditempati oleh beberapa jenis hewan. Saking sekolahnya sudah hampir setahun mungkin ya. Sudah hampir setahun ini tidak digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, kebetulan teman-teman, jadi untuk video kali ini kita akan membahas beberapa jenis hewan yang masih bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah beberapa jenis laba-laba yang bisa kita temukan di rumah, di sekitar rumah kita. Dan bisa saja ketika orang belum mengetahui efek atau mungkin spesifikasi dan penjelasan dari laba-laba tersebut, tidak jarang orang-orang juga takut akan hewan-hewan tersebut. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis laba-laba yang sering kita jumpai di rumah-rumah kita, teman-teman. Oke, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus, sahabat alam. Lihat teman-teman, salah satu bukti bahwasanya sekolah juga sudah jarang digunakan dan digunakan juga oleh beberapa jenis hewan untuk tempat tinggal mereka adalah seperti yang ada di atas saya ini. Ini adalah salah satu jenis katak. Karena kebetulan juga sekolah saya ini berdekatan dengan hutan seperti itu. Jadi banyak sekali hewan-hewan yang tinggal dan bersarang di sekolah ini, teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah saya berkeliling di sekolah ini pun banyak sekali hewan maupun serangga yang mendiami lokasi sekolah ini, teman-teman. Seperti yang ada di hadapan saya, di atas saya ini banyak sekali jaring laba-laba yang memang bersarang ya di sini untuk mereka hidup juga, teman-teman. Nah, kebetulan tadi saya sudah membawa laba-labanya, teman-teman, yang memang laba-laba ini sering kita jumpai di rumah kita. Dan bahkan tak jarang juga beberapa orang menganggap laba-laba ini sangat berbahaya, teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi laba-labanya tadi sudah saya tangkap dari sekitaran kandang saya ya, teman-teman, kandang ular saya, di shelter saya. Dan ini adalah laba-labanya, lihat. Saya berhasil mendapatkan laba-labanya 1, 2, 3, 4 dan ada yang paling besar di sini nih. Nah, ketika saya kecil pun saya sangat takut terhadap laba-laba ini yang kadang-kadang ketika kita berada di tengah rumah tiba-tiba turun, teman-teman ya. Dan karena saking takutnya hewan ini tak jarang dibunuh, teman-teman. Sebetulnya hewan ini tidak merugikan sih, teman-teman, cuman mungkin masalah jaringnya saja yang sering menempel di rumah ya. Nah, kebetulan ini laba-labanya, coba kita akan tangkap ya, teman-teman. Tuh lihat. Jadi laba-labanya unik ya, teman-teman. Dia di bawah badannya itu ada warna oranye seperti itu. Nah, coba kan kita ambil set. Ya, teman-teman. Wow. Jadi di bagian bawahnya itu tuh, taringnya kelihatan nggak kameramen? Tuh. Jadi di bagian bawahnya itu dia memiliki warna oranye seperti itu, dan ini ciri ya sebetulnya menandakan bahwa dia juga memiliki defense atau pertahanan, bisa dengan ciri tubuhnya seperti itu yang tak jarang juga orang menganggapnya ini adalah hewan yang berbahaya.
Padahal sejatinya hewan ini adalah, atau serangga ini adalah hewan yang menguntungkan bagi manusia sebetulnya, terutama di rumah-rumah. Kenapa? Karena bisa saja mencegah daripada yang namanya penyebaran penyakit, khususnya yang disebarkan oleh serangga, teman-teman. Serangga kecil yang terbang, siapa sih yang akan memangsa mereka secara alami? Tentunya adalah hewan-hewan seperti ini, seperti semut, ya, kupu-kupu dan lain-lain. Ketika memasuki rumah, otomatis siapa pemangsa alaminya? Ya ini. Maka dari itu hewan ini bukan tidak bermanfaat bagi manusia, teman-teman. Dan yang paling harus teman-teman ketahui, laba-laba ini tidak berbahaya dan tidak mematikan bagi manusia, teman-teman. Ada beberapa jenis laba-laba yang memang kita harus waspadai juga. Tetapi kalau di Indonesia untuk Black Widow itu gak ada ya, teman-teman. Jadi laba-laba yang seperti ini, mungkin ukurannya seperti ini, ya paling tidak yang berbahaya itu adalah Black Widow, dan bentuknya juga tidak seperti ini, hitam plus warna merah. Nah teman-teman, jadi jangan khawatir ya ketika kita menjumpai laba-laba satu ini di sekitaran rumah kita, bahwasanya hewan ini tidak akan menimbulkan efek yang sangat serius ya teman-teman, kalaupun menggigit kita. Dan sangat jarang sekali ya teman-teman kasus manusia tergigit oleh laba-laba yang berada di rumah, itu jarang. Nah, adapun yang beberapa jenis mungkin bukan ke laba-laba lagi ya, tarantula lah. Tarantula yang mungkin bisa kita jumpai juga kadang masuk rumah adalah salah satunya tarantula japanensis, yang di video sebelumnya sempat saya bahas juga untuk efeknya seperti apa dan mitosnya seperti apa, itu juga kita sudah bahas. Dan berbicara masalah mitos, hewan ini pun di daerah saya memiliki mitos yang luar biasa, teman-teman. Mitosnya adalah hewan ini atau laba-laba ini dikaitkan dengan jurig eueup-eueup, teman-teman. Jurig eueup-eueup itu atau apa ya istilahnya sebetulnya, kalau bahasa Indonesianya sama ya, eueup-eueup juga ya. Nah, eueup-eueup ini kalau di daerah saya dikaitkan dengan hewan laba-laba ini, katanya ketika kita tidur dan ketika kita tidak bisa ngomong, ketika kita tidak bisa bergerak, nah itu katanya dicengkram atau dihalangi atau dipegang atau diikat oleh si laba-laba ini dengan tangan-tangan mereka ini, teman-teman. Jadi kita gak bisa ngomong, kayak apa, kayak dia keluar jaring tuh, jaringnya keluar. Jadi kita katanya gak bisa ngomong, teman-teman. Hihi, keren tuh. Katanya kalau misalnya di atas kepala kita ada ini, nah itu katanya yang bisa menyebabkan kita mengalami eueup-eueup gitu ya, kameramen ya. Jadi seperti itu. Bahkan sebetulnya teman-teman, mitos tersebut sampai berkembang di Eropa, teman-teman. Nih kalau gak percaya ya. Jadi mitos eueup-eueup ini atau mitos yang dikaitkan dengan hewan laba-laba ini sampai berkembang dan dipercayai oleh masyarakat Eropa bahkan. Ternyata bukan hanya di kampung saya aja, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya itu sih kembali lagi ya kepada kepercayaan kita masing-masing. Ya, makanya kalau mau tidur harus baca doa dulu tuh di situ ya, dan lain-lain. Pokoknya kalau bisa mah wudu dulu gitu. Jadi kita gak bakalan ngimpi yang aneh-aneh gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya dari serangga ini tadi dari segi manfaatnya kita sudah jelaskan juga. Jadi mereka ini memiliki manfaat, yaitu bisa memakan serangga-serangga yang mungkin bisa dikategorikan penyebar penyakit lah, teman-teman ya. Yang bentuknya kecil-kecil kayak nyamuk, kupu-kupu, kumbang dan lain sebagainya. Jadi jangan dibunuh. Kalaupun dibunuh, ya misalnya kalau mau ini ya diambil dipindahin lah gitu, teman-teman. Paling sarangnya aja yang dibersihkan. Karena di sini saya pun penasaran ya. Sebetulnya saya sudah pernah mengetes ya untuk gigitan dari si laba-laba ini sebetulnya, teman-teman. Cuman karena di sini mungkin teman-teman juga perlu bukti, bener nggak bang sih laba-laba ini ketika menggigit tidak akan berbahaya. Nah, kita akan tes, teman-teman. Tapi ingat, tindakan ini tidak untuk ditiru ya, karena ini tindakan yang berbahaya walaupun hewan ini tidak sampai membunuh manusia, begitu teman-teman. Oke. Nah, lihat tuh, kalau saya di sini udah bentol sama nyamuk malahan ya. Tuh. Oke, kita tes. Teman-teman. 1 2
3. Tuh lihat teman-teman ya, dia menggigit seperti itu dan sudah mengeluarkan racunnya tuh, cairan warna putih. Ini masih nempel ya tuh. Ya, tadinya nancep coy. Udah lepas tuh. Tuh. Jadi gak kerasa apa-apa sih teman-teman, gak ada rasa apapun. Sakit gak ada ya, cuman agak sedikit gatal aja teman-teman. Jadi ketika hewan ini menggigit, jangan khawatir, jangan panik ya teman-teman. Tuh kita coba lagi nih. Ya. Lel. Udah ya. Tuh lihat teman-teman, dia puyeng kayaknya, udah gigit tangan saya jadi puyeng dia. Nah teman-teman, jadi itu ya, setelah saya teskan di tangan saya pun tidak ada masalah yang ditimbulkan dari gigitan si laba-laba ini teman-teman, cuma sedikit gatel lah. Jadi kita harusnya mengetahui sampai makhluk-makhluk kecil seperti ini pun ternyata memiliki manfaat di kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan hewan apapun yang mungkin tidak bermanfaat bagi sekitarnya gitu teman-teman. Termasuk hewan ini pun ternyata bermanfaat. Itu tadi bisa memangsa beberapa jenis serangga atau hewan kecil yang mungkin itu menjadi hewan penyebar penyakit bagi kita teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasan hewan di sekitar kita untuk kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.